Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Azam Janitra dengan NIM 19650089. Di sini saya membuat simulasi basis data untuk pemilihan umum. Itu nanti terserah untuk apa saja. Jadi latar belakang saya kenapa memilih konsep basis data untuk pemilihan umum, dikarenakan yang pertama latar belakangnya yaitu dengan kondisi seperti ini, saya memikirkan ketika Indonesia masih terkena pandemi. Masa pandemi seperti ini kita masih diharuskan untuk melakukan pemilu DPR secara langsung. Kenapa dilakukan secara langsung jika bisa dilakukan secara online? Mungkin ini masih terlalu dasarat, terlalu awal, terlalu mudah. Saya harap ini bisa dikembangkan lagi. Jadi jika di kemudian hari kita mengalami situasi seperti ini, kita tidak perlu repot-repot ataupun sampai berdebat untuk melakukan pemilu secara online ataupun offline. Yang secara teknis jika dilakukan offline sangat beresiko karena terjadinya kontak fisik. Meskipun sudah dipastikan bahwa akan clear. Jadi latar belakang saya memilih itu karena ya seperti itu. Rumusan masalahnya, bagaimana merancang sistem database pemilihan umum. Tujuan dari laporan pemilihan umum secara elektronik yaitu memudahkan masyarakat saat melakukan pemilihan umum di tengah wabah seperti ini. Diharapkan akan mempercepat dan mempermudah proses pemilihan umum. Ini bisa dipakai tidak hanya untuk DPR ya, seperti pemilihan RT mungkin, ataupun pemilihan Presbem atau Dema. Manfaatnya menggantikan pemilihan umum reguler yang makan banyak biaya dan waktu, serta mengupayakan menjadi pemilihan umum yang elektronik. Proses pemilihan bisa dilakukan dengan cepat dan di mana saja oleh voter. Kemudian ini ERD-nya saya akan tunjukkan seperti ini. Nanti di voter nanti kita mengisi ID voter, di mana itu adalah nick yang tidak mungkin sama. Di ID voter ini nanti saya akan memberikan unique index agar tidak bisa sama. Lalu nama, data diri seperti itu. Lalu ID voter nanti termasuk foreign key ke memilih. Sini memilih. Nanti memilih ini akan memilih, kita akan memilih calon yang akan dipilih. Memilih ini kita akan memilih siapa. Sama juga seperti calon ini sama seperti voter. ID-nya saya juga berikan unique index agar tidak sama. Jadi di sini tidak ada sistem login ya. Jadi kita mendaftar langsung memilih. Jadi ketika kita lanjut daftar, jika tidak bisa berarti ID-nya sudah digunakan. Itu untuk menghindari pemilihan ganda, pemilihan 2 kali seperti itu. Jika menggunakan sistem login menurut saya akan agak lebih lama, harus menginputkan satu-satu. Jadi mereka daftar sekalian langsung memilih, dan nanti hasilnya akan diakumulasi baru ditampilkan. Ini relasi antar tabelnya seperti ini. Voter, ID voter, ini unique index, nama voter, alamatnya, data diri. Memilih akan menampung dari ID voter dan calon sama ID calon, data diri calon, lalu akan menampilkan hasil. Yang ditampilkan adalah hasilnya. Oh ya, primary key-nya sini adalah ID voter, ID memilih, ID calon, sama ID hasil. Ini implementasi query saya pada tabel voter. Saya membuat ID voter agar diisi semua, jadi nulnya bersih null. Primary key berada pada ID voter seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa ID voter ini saya berikan unique index. Tipenya adalah integer, nama, alamat, email, lain-lain adalah varchar, nomor teleponnya adalah integer agar angka. Query pada tabel calon hampir sama ya. Cuma yang integer sini adalah ID, yang lain adalah varchar. Asal fraksi ini bisa diganti seperti asal jurusan atau asal keluarga kalau dari ketua RT seperti itu. Tabel memilih seperti ini.
Ini nanti ada ID pilihan termasuk primary key, ada ID sama nama yang kita akan memilih. Untuk GUI-nya seperti ini. Untuk GUI langsung saja kita coba ke aplikasinya ya. Kita masuk ke halaman awal. Bentar. Nah, ini sudah. Misalnya kita adalah calon. Kita pencet calon, terus calon akan berhubung ke halaman calon. Isinya bersama, coba kita isikan ID. Di sini terserah ya mau diisi berapa. Saya di sini asal saja. Sebelumnya saya akan menampilkan MySQL saya, yaitu MariaDB-nya. Untuk apakah terikut atau tidak, apakah masuk maksud saya. Calon ya tadi. Belum ada ya. Belum ada. Dan saya akan selanjutnya. Login berhasil. Nah, sini akan menggunakan ini. Saya cek lagi ya di sini. Nah, sudah masuk ya ini. Nomor 1 ID calon Nasirama Senju. Seperti yang kita masukkan tadi. Nah, di sini saya setelah menginputkan khusus untuk calon ya. Khusus untuk calon di sini, calon kan juga mempunyai hak untuk memilih. Jadi dia bisa memilih dirinya sendiri. Di sini akan langsung tampil seperti ini, menambah sendiri ke combo box-nya. Seperti itu. Jadi kita ketika memilih ini, terus memilih diri kita sendiri ya, misalnya kita salah satu calon, kita memilih diri kita sendiri. Selesai. Terima kasih sudah menggunakan hak suara Anda. Lalu akan keluar seperti ini ID pilihannya. Tidak menampilkan siapa yang memilih, namun menampilkan siapa yang dipilih. Karena pemilih ada salah satu nama pemilih adalah privasi. Jadi kita hanya menampilkan ini seperti ini. Yang memilih Nasirama Senju ada 1. Di Hitachi sebelumnya ini saya untuk mencoba ada 1. Coba kita coba lagi tapi menggunakan voter. Kita cek dulu ID voter ya. Lihat data dari voter. Ini ya, baru ada 1. Saya sendiri. Sebagai voter. Nah, ini hampir sama seperti di calon tadi. Mana coba saya tampilkan calon. Hampir sama, cuma perbedaannya hampir sama, cuma ini untuk voter dan ini untuk voter dan ini untuk calon. Untuk ID, nama, Azam, alamat, asal saja ya. Nah, seperti ini. Login berhasil. Mari kita cek. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan ID kita. Nama Azam. Kita coba milih Neji juga. Selesai. Terima kasih sudah menonton dan terrecord di sini. Jadi di sini kita hanya menampilkan hasil yang dipilih siapa, seperti itu. Lalu kita buka codingannya, kita breakdown. Di sini hanya kita menggunakan untuk voter, kita hanya menunjukkan set visible sama dispose seperti yang satunya.
karena hanya untuk dilakukan untuk ke tahap step selanjutnya doang. Untuk kita jadi satu saja ya, seperti voter atau calon, karena memiliki format yang sama. Untuk kembali sama, kita menggunakan set visible dan dispose. Selanjutnya ini untuk merecord. Nah, ini tabel selanjutnya. Kelas ini untuk menghubungkannya, drivernya. Pertama kita masukkan ke libraries dulu terlebih dahulu ya. Ini saya juga memakai RX2 XML untuk menampilkan data agar lebih mudah. Di sini saya koneksinya seperti ini, dan ini sintak pada MariaDB-nya insert into learn. Bentar, seperti ini. Ini untuk sintak pada MariaDB untuk insertnya. Ini variabelnya 1 get text dimasukkan ke 1, get text masukkan ke 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus di execute update, keluar option pane, login berhasil jika berhasil. Jika gagal maka akan memberitahu error di bagian mana. Biasanya error karena ID-nya sama, dikarenakan saya menggunakan unique index. Seperti sama ya seperti calon selanjutnya. Nah, sama seperti itu, cuma beda di bagian isian di sini saja. Terus kita ke bagian memilih. Nah, ini di combo box saya memasukkan beberapa sintak. Yang pertama tentu koneksinya, ini 3 baris ini termasuk koneksi. Lalu ini sintak untuk MariaDB-nya untuk menambahkan pada calon. Ini ditampilkan select nama calon from calon untuk ditampilkan pada combo box. Lalu ketika berlanjut string PLH get string nama calon akan ditambahkan add item seperti ini. Terus connection close seperti itu, sehingga di sini akan tambah sendiri jika ada calon yang menambah. Combo box ini akan bertambah seperti itu. Selesai. Ini hampir sama, cuman ini untuk koneksinya baris 136, 137, 138 hanya untuk sintak pada MariaDB untuk memasukkan. Ini untuk get select item, ini dirubah menjadi string. Ini termasuk yang combo box tadi ya, di convert menjadi string, menjadi tulisan, lalu dimasukkan. Ini juga di get text. Jika berhasil, terima kasih sudah mengulang. Jika gagal akan mengeluarkan tampilan error. Lalu untuk hasilnya, di sini saya menggunakan kolom sebenarnya, namun untuk kolom saya hanya saya hanya menampilkan pemilih yang dipilih saja, tidak semuanya. Jika saya mengganti ini seperti ini, maka akan tampil siapa saja yang memilih segala datanya. Namun itu melanggar privasi ya sepertinya. Lebih baik begini saja. Ini untuk koneksi. Yang kedua ini seperti biasa sintaknya, lalu ditampilkan seperti ini. Ini ya, laporannya nanti akan saya inputkan beserta penjelasan codingannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.